membutuhkan waktu kalau di porang itu sekitar 3-4 bulan. Apa masalahnya atau apa sebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat tani, ini ngutip kata mulai ripah. Udah pada bergelimpangan. Oke, sahabat tani, berapa keuntungan menanam porang dibanding dengan tanaman lain seperti ketela misalnya, ya di kata ini. Jadi porang ini menyediakan bibit alami yang dihasilkan dari batang porang itu sendiri. Ini kata banyak menarik minat dari petani-petani yang ingin membudidayakan porang. Ini dinilai dari segi memperoleh bibitnya itu sangat mudah sekali. Walaupun di awal tanam terasa agak berat memang. Super sahabat tani, karena dengan harga yang relatif mahal dibanding dengan tanaman lain. Karena itulah banyak dari tidak hanya petani, termasuk pengusaha-pengusaha yang ingin berinvestasi di porang dengan membuka lahan yang dengan luasan yang lebar-lebar untuk ditanami porang. Ini di porang itu bisa dikatakan baliknya modal sangat cepat sekali dibandingkan dengan tanaman yang lain. Nah, misalkan jeruk ini sudah saya tanam sekitar 3 tahun yang lalu, nah, tapi sampai sekarang belum berbuah. Jadi harus menunggu lama untuk kita menghasilkan. Ini juga cengkeh, walaupun di umur 4 tahun cengkeh sudah berbuah, tapi dengan harga yang sekarang malas-malasan untuk naik, jadi tidak banyak juga yang melirik di pembudidayaan cengkeh. Ini sekaligus saya menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat tani yang ingin membudidayakan porang. Dan bertanya, kalau kita membeli katak sekarang, apakah nanti tahan bila disimpan dalam waktu yang lama sekitar 3-4 bulan untuk memasuki musim tanam berikutnya? Itu saya jawab
tahan sahabat tani, tapi dengan syarat katak itu sudah benar-benar dorman alami seperti ini. Ini dinamakan dorman alami atau mati alami, bukan dipotong atau dicabut batangnya. Ini disimpan di penyimpanan dengan waktu yang lama sampai 3-4 bulan untuk memasuki musim tanam berikutnya. Ini tahan, tidak akan membusuk dengan penyimpanan yang istilahnya suhu ruangan atau ruang penyimpanan itu suhunya ideal, jadi tidak terlalu lembab. Kalau terlalu lembab, katak-katak porang ini akan menjamur. Jadi kalau masih dalam keadaan kuat menempel di batang ini tidak boleh diambil karena masih menyerap nutrisi dari batang yang masih agak segar. Jadi syaratnya yang membeli bibit di awal dalam penyimpanan itu harus disimpan di suhu ruangan atau di rak-rakan untuk sirkulasi udara yang lancar, dan bibit ini benar-benar dorman alami. Itu saya berani menjamin tidak akan membusuk. Kalau untuk penyimpanan sendiri ada banyak berteori karantina alam atau dibiarkan di lahan atau dibawa pulang, itu sama saja sahabat tani. Tidak ada istilah karantina alam atau karantina di rumah, itu sama saja sahabat tani. Jadi ini sedikit meluruskan kenapa katak porang itu disimpan. Ini menurut beberapa literatur yang saya baca, tanaman-tanaman yang mengalami masa dormansi atau masa tunggu untuk tumbuh tunas kembali itu membutuhkan waktu, kalau diporang itu sekitar 3-4 bulan. Apa masalahnya atau apa sebabnya? Jadi ini dinamakan masa dorman dari katak. Ini adalah embrio dari tunas yang nanti akan muncul di musim tanam porang sudah tiba. Jadi ini embrio muda. Nah, kenapa disimpan? Nah, karena untuk mematangkan embrio dari katak porang ini untuk nanti tumbuh di musim tanam. Jadi ini adalah embrio muda. Jadi ketika kita simpan di rumah ataupun kita biarkan di lahan itu sama saja, karena pada dasarnya ini adalah masa tunggu. Kita biarkan di lahan itu juga merupakan masa tunggu dari katak ini untuk mematangkan embrio yang masih muda, karena baru dorman ini adalah embrio yang masih muda. Ya, dengan masa tunggu sampai 4 bulan itulah masa mematangkan embrio atau mata tunas atau calon tunas nanti di masa musim tanam atau masa vegetatif. Jadi kalau ada istilah-istilah karantina alam dengan pembentukan antibodi atau ketahanan katak porang ini dengan seleksi alam, itu saya rasa kurang tepat. Jadi sudah banyak jurnal-jurnal atau literatur tentang tanaman-tanaman dormansi, itu penjelasannya begitu sahabat tani.
Jadi mohon maaf bila ada beberapa orang berteori bahwasanya dibiarkan di lahan ini adalah untuk membentuk antibodi. Ini saya luruskan karena sepanjang yang saya tahu, dan itu juga pernah kita pelajari di sekolah kita dulu di pelajaran biologi. Jadi di masa dormansi itu adalah masa tunggu untuk sebuah tanaman atau organisme untuk tumbuh kembali ketika suatu lingkungan atau keadaan dari bibit itu untuk muncul kembali. Dan di porang ini ada beberapa jurnal yang saya baca dari beberapa universitas bahwasanya ini adalah embrio muda dan menuju proses penuaan embrio dalam waktu 3-4 bulan untuk kembali ke masa vegetatif. Jadi membutuhkan kalau dibawa pulang itu membutuhkan tempat penyimpanan yang suhu ruangan dengan apa istilahnya sirkulasi udara yang memadai. Karena itulah yang menyebabkan katak-katak porang ini membusuk bila dipotes atau dipaksa diambil di embrio dari tunas-tunas ini yang belum terbentuk. Kita sudah paksa ambil, makanya di musim tanam berikutnya tidak akan keluar tunas karena belum terbentuk dari embrio dari calon-calon tunas. Baik sahabat tani, karena kan turun hujan, saya akhiri vlog saya kali ini. Apabila banyak kekurangan, kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan membantu pemahaman kita tentang berbudidaya porang. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.